Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah Bu, ya. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali karena jadwal kita agak berbeda dengan biasanya. Kita lebih awal. Mudah-mudahan nanti kita bisa cari solusi terbaik ya, supaya Bapak Ibu yang lain bisa ikut di pertemuan kali ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berhadiah pahala Al-Fatihah dulu kepada segenap orang tua kita, kemudian para guru kita, dan setiap orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan bagi mereka yang masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan bagi mereka yang sudah wafat, semoga dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya nih, iya. Nampak tahu WCW, tahu je WC Cina. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang jumlah ismiyah ya, mubtada dan khobar, atau dalam bahasan umum kita membahas isim-isim yang dibaca rofa. Nah, seperti yang sudah kita ulang berulang kali, bahwa isim-isim itu dibaca rofa pada 7 tempat ya, 7 posisi, yaitu ketika dia berposisi sebagai fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada, kemudian khobar, isim kana, khobar inna, dan tawabi' namanya. Nah, yang ini. Ya. Nah, ini semua posisi di mana isim itu wajib dibaca dengan rofa. Nah, di minggu lalu kita sudah menyelesaikan bahasan mubtada ya, dengan segala rinciannya. Mulai dari pengertian, contoh, kemudian kaedah-kaedahnya, kemudian juga terakhir pembahagiannya. Ya. Kita tahu bahwa mubtada itu secara umum dibagi 2. Ada mubtada yang zahir, kemudian ada mubtada yang mudmar namanya. Sebagaimana dalam fa'il ataupun naibul fa'il itu juga dibagi 2. Ada fa'il yang zahir, kemudian ada fa'il yang mudmar. Nah, jadi bedanya adalah kalau yang mubtada yang zahir, mubtada yang tidak terdiri atau tidak berbentuk dhamir. Nah, jadi asalkan mubtada itu bukan dhamir, berarti dia adalah mubtada yang zahir. Tapi sebaliknya, kalau dia berbentuk dhamir, ya, dhamir rafa munfasil, maka dia disebut dengan mubtada yang mudmar. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya alhamdulillah, seperti ini. Ya, kira-kira yang jadi mubtada yang mana Bapak Ibu? Alhamdulillahi. Berarti alhamdu ya. Alhamdu. Nah, kira-kira alhamdu ini
ya, dia posisinya apa? Kita ini dulu ya, pemanasan dulu ya. Alhamdu posisinya kira-kira apa, Bapak Ibu? Alhamdu sebagai Mubtada. mubtada. Oke, kenapa dia mubtada? Isim di awal jumlah. Isim di awal jumlah. Kenapa dia isim alhamdu? Karena Karena ada tanda isimnya. Diawali oleh alif lam. Ya, ada berapa tanda isim dulu pas belajar pertama kali? Ada 8. Ada 8 ya. Ada khofat, tanwin, alif lam, huruf jar, huruf qasam, huruf nida, idhofah, kemudian isnad ilai. Oke. Nah, kemudian apa hukum alhamdu? Hukumnya rofa. Nah, rofa. Kenapa tanda rofanya apa, Bu? Dhammah. Dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Kenapa dia disebut mufrad? Kenapa kita sebut dia alhamdu ini isim mufrad? Karena dia mengandung makna tunggal. Ya, dia bukan musanna, bukan juga jamak. Nah, itu makanya kita sebut dengan isim mufrad. Oke, sekarang dia mubtada yang seperti apa, Bapak Ibu? Berbentuk zahir atau mudmar? Zahir. Zahir ya. Kenapa zahir? Zahir. Karena tidak berbentuk domir. Karena bukan domir. Alhamdu ini bukan domir. Nah, sehingga dia disebut dengan mubtada yang zahir. Oke, sekarang saya nanya lagi. Ini alhamdu isim sorih atau isim muawwal? Isim sore. Sorih atau muawwal? Sarih. Sorih. Kenapa sorih, Bu? Karena sudah isim dari sananya, dari alam. Dari awalnya. Dari awal udah isim. Karena dia sudah isim dari awal. Atau bisa juga karena tanda isimnya nyata atau terlihat. Nah, itu makanya dia disebut dengan isim soreh. Nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah. Oke. Tapi kalau seandainya nah, misalnya seperti ini. Kira-kira kita baca apa? Hum tolibuna fil ma'hadi. Oke. Hum tolibuna fil ma'hadi. Kira-kira ini susunan ismiyah atau fi'liyah, Bapak Ibu? Ismiyah. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Kenapa ismiyah, Bu? Diawali dengan domir. Karena diawali oleh isim. Nah, itu yang lebih tepat. Ya. Jadi kalau jumlah ismiyah, kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena dia diawali oleh kalimat isim. Kalau jumlah fi'liyah, kenapa disebut fi'liyah? Karena dia diawali oleh fi'il. Oke, sekarang mana yang isim di sini? Hum ya, hum. Oke, hum isim. Tanda isimnya? Domir. Domir bukan tanda isim. Apa ya? Kalau ditanya begini suka Isnad ilahi. Nah, apa tanda isim hum? Isnad ilahi ya. Nah, isnad ilaih. Tanda isim itu 8, Bu ya, yang tadi khofat, tanwin, alif lam, huruf jar, huruf qasam, huruf nida, idhofah, kemudian isnad ilaih. Satu-satunya tanda isim yang pas untuk domir itu hanya isnad ilaih. Nggak mungkin. Kalau khofat kan nggak mungkin. Ya kan? Dia nggak dijarkan hum. Kemudian bertanwin juga tidak. Beralif lam tidak. Didahului huruf jar tidak. Didahului huruf qasam Tidak. huruf nida Tidak. idhofah. Nah, tidak semua Ibu ya. Satu-satunya yang ada di sini hanya isnad ilaih. Yaitu Ustaz maaf. Ya. Udah lupa ingat isnad ilahi itu apa sanad apa? Isnad ilaih itu istilah, Bu. Istilah untuk kata yang berposisi sebagai mubtada dan fa'il. Nah, jadi setiap kata
apapun bentuknya, asalkan dia berposisi sebagai mubtada atau fa'il, itu tanda isimnya pasti isnad ilaih. Nah, isnad ilaih. Nah, isnad ilaih ini nanti dibagi susunannya ada dua, ada musnad ilaih, kemudian ada musnad. Jadi istilah ini sebenarnya istilah yang dipakai dalam ilmu balaghah. Ya, musnad ilaih itu adalah subjek, sementara musnad itu adalah predikat. Ya, jadi isnad ilaih itu gabungan sebenarnya, gabungan dari musnad ilaih dengan musnad. Sama seperti idhofah. Idhofah kan gabungan dari mudhof dan mudhofun ilaih. Gabungannya disebut apa? Mudah. Nah, gabungannya disebut idhofah. Oh, Nah, gabungannya disebut dengan idhofah. Kalau isnad ilaih adalah sebenarnya gabungan dari musnad ilaih dengan musnad. Nah, saya tuliskan di sini. Ini biasanya digunakan dalam ilmu balaghah istilah ini. Isnad ilaih gabungan dari musnad ilaih dengan Musnad. musnad. Oke. Musnad ilaih ini kalau dalam ilmu nahwu atau ya dalam ilmu nahwu ini biasanya adalah setiap kata yang menjadi mubtada atau fa'il. Nah, itu diistilahkan juga dengan musnad ilaih atau subjek dalam bahasa Indonesia. Oke. Kalau musnad apa, Bu? Mubtada berarti lawannya khobar. Kemudian fa'il berarti fi'il atau yang disebut juga dengan predikat. Ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi tanda isim untuk hum adalah isnad ilaih. Nah, apa itu isnad ilaih? Ya. Kalau secara bahasa yang mudahnya isnad ilaih itu setiap kata yang menjadi mubtada dan fa'il. Nah, itu yang mudahnya ya. Tapi kalau seandainya kita rinci, nah dia seperti ini. Gabungan dari musnad ilaih, yaitu mubtada, fa'il, atau yang disebut juga dengan subjek, dengan musnad, ya, dalam bentuk khobar atau fi'il dalam ilmu nahwu, atau predikat dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu Bu Izzah. Jadi isnad ilaih ini hanya istilah saja. Istilah untuk mubtada atau fa'il. Jadi setiap mubtada atau setiap fa'il, baik domir ataupun bukan, dia pasti isim. Nah, tanda isimnya adalah isnad ilaih. Oke, bisa dipahami, Bu? ya insya Allah. Mudah-mudahan nggak lupa. Ya, jadi gampangnya gini aja. Idhofah itu kan gabungan mudhofun ilaih. Ya. Nah, kalau isnad ilaih itu gabungan musnad ilaih dengan musnad. Nah, gitu aja. Musnad ilaih itu subjek, kemudian musnad itu adalah predikat. Oke. Nah, berarti hum adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena isim di awal jumlah. Nah, apa tanda isimnya? Isnad ilaih. Kenapa isnad ilaih? Karena dia berposisi sebagai mubtada. Oke. Sekarang apa hukum hum, Bapak Ibu? Rofa bukan? Rofa, nasab, khofat atau mabni? Rofa. Mabni, rofa, nasab atau khofat? Mabni. Nah, mabni. Karena ada poliguna. Mabni karena dia berbentuk domir. Nah, isim domir masuk salah satu dari golongan isim mabni yang 6. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, dan isim fi'il. Nah, itu semuanya adalah isim mabni. Berarti hum hukumnya Mabni. mabni. Tanda mabninya
Sukun. Sukun. Kenapa sukun, Bapak Ibu? Harkat akhirnya. Karena dia dhamir Roh. rofa Pak. munfasil Mustatir. Baris. mustatir atau baris, Bu? Terlihat. Baris. Nah, baris. Karena dia terlihat. Iya, mustatir. Kalau terlihat itu baris namanya. Oke, kalau kita tuliskan gini, hum posisinya mubtada, ya, hukumnya mabni, Mabni. tanda mabninya Sukun. sukun ya, karena baris akhirnya sukun. Oke, terus alasannya karena dia dhamir rofa munfasil baris. Ya, disebut rofa karena sebagai mubtada. Disebut munfasil karena dia terpisah dari kata setelahnya. Oke, disebut baris Karena terlihat. karena dia terlihat. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, ini mubtada zahir atau mudmar? Mudmar. Mudmar. Ya, karena dia berupa Dhamir. dhamir. Terus Ah. dibegini, Ustaz. Ya, ya Bu. Iya, harus sering dibeginikan. Oh ya. Biar lancar. Cocok, Ustaz. Iya. Ustaz, Iya, silakan Bu. oh, itu dhamir rofa. Lah tadi katanya mabni. Ya. Rofa itu mahalnya. Mahalnya, Bu. Ya. Domir itu kan dulu ada 3 pembagiannya. Ada domir rofa, ada domir nasab, ada domir jar. Ya. Ya. Yang mabni itu kondisi akhirnya. Ya, kondisi akhirnya yang tidak berubah. Hum itu kan nggak berubah. Lahum. Apakah baris akhirnya berubah? Tidak. Tidak. Kemudian wahum sebagai mubtada tetap saja mimnya sukun kan Bu ya? Iya. Mabni di sini itu berkaitan dengan kondisi akhirnya yang tidak. Sini kenapa dia disebut dhamir rofa? Karena dia berposisi atau mahalnya itu posisinya adalah sebagai mubtada. Oh, iya iya iya. Mahalnya, mahal itu posisinya, Bu. Posisi. Ya, tapi kalau hukum akhirnya dia tetap dalam satu kondisi. Dia tidak mengalami perubahan sekalipun nanti dimasuki oleh huruf jar. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum. Nah, humnya itu mabni. Tapi secara mahal dia sebagai apa? Walahum misalnya. Walahum qulubun. Ya, walahum qulubun. Nah, hum ini mahalnya apa? Sebagai apa? Majrur oleh lam. Tapi hukumnya apa, Bu? Mabni. Nah, jadi bedakan itu, Bu ya. Jadi mabni di sini itu dilihat dari kondisinya yang tidak berubah. Ya, tidak berubah dimanapun dia berada. Tapi rofa di sini itu berkenaan dengan mahal atau tempat dia berdiri gitu, atau posisinya. Nah, posisinya. Nah, jadi itu ya Bu ya. Mahalnya rofa, tapi hukumnya mabni. Oke. Nah, contoh lain walahum qulubun. Oke. Saya tanya Bapak Ibu. Ini susunan apa ini kira-kira? Walahum qulubun la yafqahuna biha. Kira-kira apa susunan walahum qulubun? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah atau fi'liyah, Bu? Ismiyah. Ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena diawali dengan Karena diawali oleh hum kan dhamir. Ada di awal juga. karena dia diawali oleh isim. Nah, ini kan susunan mubtada khobar juga walahum qulubun. Ya. Ya kan? Tapi di sini khobarnya didahulukan. Ya. Di sini mana yang mubtada dan mana yang khobar? Mubtada qulubu. Nah, mubtadanya adalah qulubun. Qulubun.
Nah, mubtada'nya qulubun namanya mubtada muakhkhar. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, sementara khobarnya berbentuk Jar majrur. jar majrur. Nah, oke. Sekarang apa hukum mendahulukan khobar di sini? Wajib atau jaiz? Wajib. Masih ingat tempat-tempat di mana mubtada wajib diakhirkan? Minggu lalu? Mubtada tahu karena dia nakirah. Nah, di sini kenapa mubtada'nya diakhirkan? Karena mubtada'nya berbentuk nakirah. Ya, qulubun ini dia nakirah. Kenapa dia nakirah? Karena Tidak ada tanda-tanda. Karena dia tidak termasuk ke dalam 6 pembahagian isim ma'rifah. Masih ingat isim ma'rifah yang 6, Bapak Ibu? awalan hal. Nah, isim alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim domir, isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, itu disebut dengan isim ma'rifah. Nah, sementara qulubun kira-kira punya tanda-tanda ma'rifah nggak, Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah dia isim alam, Bukan. nama orang atau nama tempat? Bukan nama orang. Bukan. Kemudian apakah dia isim isyarah? Bukan. Apakah dia isim mausul? Bukan. Bukan. Kemudian oke. Kemudian apakah dia isim yang beralif lam? Tidak. Bukan. Dia tidak beralif lam. Kemudian dia bukan domir. Ya. Kemudian apakah dia idhofah, Bapak Ibu? Tidak idhofah. Enggak. Berarti dia nakirah. Jadi kalau ada nakirah, kemudian khobarnya berbentuk jar majrur, maka khobarnya wajib didepankan. Sementara mubtadanya wajib di belakang. Nah, walahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau ma'rifah dia boleh belakang depan ya, Ustaz? Boleh di... Kalau seandainya ma'rifah, ya, hukum asalnya di depan, Pak. Oh. Hukum asalnya di depan. Misal, al-qulub lahum misalnya ya. Hukum asalnya di depan. Tapi kalau kita taruh di belakang, boleh nggak? Jawabannya boleh. Boleh. Nah, misalnya lahumul qulub. Ya, lahumul qulub. Apakah boleh susunan seperti ini? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya alif lamnya dibuang, lahum qulubun, berarti ini menjadi wajib di belakang. Hukumnya wajib. Nah, jadi kalau nakirah wajib di belakang, kalau mubtada'nya ma'rifah boleh di depan dan juga boleh di belakang. Nah, jadi hukum asal mubtada itu harus ma'rifah. Kalau dia sudah ma'rifah, ya di depan biasanya. Tapi boleh nggak kalau dia ma'rifah tapi tetap kita taruh di belakang? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau nakirah wajib di belakang mubtadanya. Artikannya sih sama aja ya? Secara makna sama aja, Bu. Walahum qulubun, dan mereka atau bagi mereka ada hati, ya, qalbun, ya, ada qalbu, la yafqahuna biha, mereka tidak mampu memahami biha dengan qalbu itu. Nah, al-qulubu lahum, ya, hati punya mereka gitu ya. Hati punya mereka, maksudnya mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan. Nah, jadi secara makna sama, ya, kecuali nanti dalam ilmu balaghah. Nah, itu nanti ada bedanya, Bu. Kalau ilmu nahu, ya bahasanya hanya sekedar ini saja, ya, hanya membahas boleh atau tidak boleh. Ya, kalau boleh ya bisa kita tulis seperti itu. Tapi kalau nggak boleh, berarti dia melanggar kaedah nahu.
Nah, kalau seandainya kita tulis juga seperti itu, nah biasanya disebut nggak lazim ya. Nggak lazim, bukan salah sih, tapi kurang lazim saja. 5 apa 6 kucing tuh yang ketemu. Nah, Itu seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah. Bisa ya. Oke. Baik, mungkin ini review sedikit tentang mubtada. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan khobar. Ya. Rincian khobar, insya Allah kita selesaikan hari ini. Jadi minggu depan kita pindah ke ilmu sorof, insya Allah. Minggu Oke. depan jadwalnya sama Ustadz, Selasa Kamis ya. Gimana Bu? Minggu depan jadwalnya sama, balik ke Selasa Kamis malam. Apa ini? Kebetulan yang Kamis malam ini saya ke pondok itu 6 minggu ke depan Bu, atau 7 ya, 6 atau 7 minggu ke depan. Nah, saya juga pengen menawarkan sebenarnya, apakah nanti kita ubah ke Senin Selasa, atau bagaimana gitu. Kalau Bapak Ibu bisa, mungkin Senin malam dengan Selasa malam gitu. Atau kalau seandainya bisa seperti ini, berarti Selasa malam dengan Kamis sore. Ya. Nah, Enakan malam deh Ustadz kayaknya. Ya, kalau malam lebih tenang ya Bu. Lebih enak ya, perempuan kan riweuh ya kalau siang. Iya, iya. Malam setelah ibadah Isya udah ideal banget tuh Ustadz. Iya. Ya, selesai semuanya tinggal belajar gitu. Iya, ya saya pengennya malam juga sebenarnya Bu. Nah, cuma ya karena kondisi sih, Ya, karena kita ada panggilan ini. ya nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin minggu ini kita Kamis sore dulu. Nah, Iya, minggu iya. depan kita pastikan lagi apakah mau Senin malam dengan Selasa malam atau Selasa malam dengan Kamis sore seperti ini lagi gitu. Nah, nanti kita lihat ya mana yang malam. lebih ini, yang lebih maslahat. Iya. Bagusan malam, Bu ya. Lebih tenang. Iya, ya. Oke, baik, nanti kita pertimbangkan, insya Allah. Oke, nah sekarang kita akan bahas rincian khobar. Nah, khobar secara pengertian, nah pengertian mudahnya yaitu setiap kata yang melengkapi makna khobar, makna mubtada. Dan biasanya terletak sesudah mubtada. Nah, secara sederhana, khobar itu bisa kita bahasakan seperti ini. Setiap kata yang melengkapi makna mubtada. Nah, ini penting ya. Tidak semua kata sesudah mubtada itu kita anggap sebagai khobar. Ya. Tidak semua kata sesudah mubtada itu kita pastikan dia sebagai khobar. Kita lihat dulu, apakah kata itu melengkapi makna mubtada atau tidak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, Bapak Ibu. Jadi jangan juga nanti mentang-mentang sudah ada mubtada, setelahnya langsung kita anggap sebagai khobar. Belum tentu. Ya. Kalau kita baca kitab namanya Kitab Al-Mahalli, syarah dari Minhajut Thalibin, karya dari Imam An-Nawawi, itu kalau Bapak baca, itu kitab fikih ya. Kalau Bapak Ibu baca kitab itu, kalau kita baca di awal mubtada di baris pertama, mungkin saja nanti khobarnya di baris ketiga. Ya. Jadi jarak mubtada khobarnya panjang. Nah, yang di tengah-tengah itu apa namanya? Tuh, pelakor. Pelakor. Istilah nahunya apa, Bu? Isi kalimat mu'taridah apa? Jumlah Jumlah mu'taridah. mutaridah. Nah, jumlah mu'taridah atau jumlah i'tiradiyah. Ada juga yang nyebutnya seperti itu. Nah, dalam kitab itu mubtada dengan khobar itu misahnya panjang. Ya, misahnya panjang. Jadi di antara mubtada khobar itu ada jumlah lain atau ada pembahasan lain yang dijelaskan oleh penulisnya sehingga jaraknya nanti dengan mubtadanya jauh. Nah, jadi kita pastikan dulu
apakah kata yang kedua itu melengkapi makna mubtada atau dia hanya sebatas jumlah mu'taridah. Dan biasanya terletak sesudah mubtada. Ya, biasanya terletak sesudah mubtada. Nah, ini hukum asal. Ya, hukum asal biasanya khobar itu setelah mubtada. Tapi ingat, tidak semua kata sesudah mubtada itu khobar. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Nah, contohnya seperti yang di samping ini ya, Bu ya. Nah, seperti ini. Hamidun, gimana bacaannya? Hamidun fi qaryatihi jamilun. Atau seandainya kita sambung, Hamidun fi qaryatihi misalnya as-saghiratu misalnya yang kecil apanya ya? Misalnya nah, misalnya seperti ini. Jadi kalimatnya diputar-putar dulu ke yang lain ya. Coba kita baca Bapak Ibu. Hamidun. Oke. Fi qaryatihil Nah, Iya, Hamidun. Sohiroti. Saghirati ya. Saghirati. Kenapa saghirati, Bu? Karena mudhaf ilaih. Nah, dia di sini sebagai naat namanya. Oh, nah. Ya, naat dari qaryah. Ya, naat. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas juga naat ya. Dia naat dari dari qaryati. Hamidun fi qaryatihi as-saghirati masjiduhu. Nah, ini kalimatnya agak ini sih. Ya. Nah, jamilun. Hamid di kampungnya yang kecil masjidnya. Jamilun adalah seorang yang gagah. Nah, kadang dalam oke. Jadi terkadang dalam susunan jumlah ismiyah ini atau mubtada khobar, kadang di tengah-tengahnya itu diceritakan hal-hal lain dulu yang sebenarnya nggak penting, ya, yang sebenarnya tidak penting, yang membuat kalau seandainya kita pemula, misalnya, yang kita pemula dalam membaca teks itu menganggap, oh ini kalimatnya kok panjang seperti ini khobarnya belum ada yang pas ini. Nah, ternyata yang di tengah-tengah ini sebenarnya adalah hanya jumlah mu'taridah. Hamid di kampung yang kecil masjidnya itu adalah seorang yang gagah. Ini maksudnya gimana? Ya pokoknya yang di tengah ini hanya keterangan saja. Hamid kampungnya, di mana di kampungnya itu masjidnya kecil. Ya, dia punya kampung nih. Di mana di kampung itu ada masjid tapi kecil ukurannya. Nah, itu maksudnya. Jamilun adalah seorang yang gagah. Nah, berarti kira-kira bisa nggak fi qaryatihi ini jadi khobar dari Hamidun, Bapak Ibu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa, Bu? Karena katanya tidak melengkapi makna mubtada. Nah, karena katanya belum melengkapi makna dari mubtada. Hamid di kampungnya. Ya maksudnya gimana Hamid di kampungnya? Ya kan belum jelas. Atau misalnya kita ganti. Itu antara sohiroti sama masjidu itu nggak harus pakai mausul ya, nggak perlu pakai mausul ya. Nggak mesti, Bu. Nggak mesti. Qaryatihi shaghiratu masjiduhu. Ada masjid kecil ya, yang di kampungnya masjidnya kecil gitu. Nah, masjiduha ya. Nah, maaf, masjiduha karena dia kembalinya ke qaryah. Oke. Di sini nggak perlu kita tambahkan alati. Itu maksudnya, Bu ya. Perlu nggak kita tambahkan alati? Boleh aja. Nggak perlu.
Oh. Fi Tapi kalau qaryatihi ada boleh. kalau ada bisa juga, ya bisa juga. Nah, cuma tidak mesti naat itu harus kita tambah dengan isim mausul. Oh iya. Nah, gitu Bu ya. Oke. Hamidun fi qaryatihi shaghirati masjiduha ustadzun. Hamid di kampungnya yang masjidnya kecil adalah seorang ustadz atau seorang guru. Berarti kira-kira yang pas menjadi khobar dari Hamid kalimat mana, Bapak Ibu? Ustadzun. Ya, ustadzun karena dia sudah melengkapi makna dari mubtada. Ya kan? Kita bisa paham, ya. Oh, Hamid ini seorang guru atau seorang ustadz. Tapi kondisi di daerahnya gimana? Ya, dia di kampungnya ada masjid kecil. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi yang menjadi patokan utama itu adalah apakah kata setelah mubtada itu bisa melengkapi makna dari mubtada atau tidak. Kalau sudah melengkapi berarti dia adalah khobar. Tapi kalau belum melengkapi berarti dia hanya sebatas jumlah mu'taridhah. Oke, bisa dipahami? Itu shotnya nggak tasdid ya Ustaz? Yang mana, Bu? As-shaghirati itu shotnya nggak ada tasdid. Oh gitu. Tasdidnya itu hanya dalam bacaan kita saja, Bu. Oh, gitu. Kalau dituliskan boleh. Oh. Kalau dituliskan boleh. Karena shot ini kan dia tergolong huruf syamsiah ya. Ya. Nah, kalau huruf syamsiah kan otomatis tanpa ada tasdid di sini. Oh. Iya. Nah, dia sudah dibaca fi qaryatihi shaghirah. Otomatis kan kita bacanya hissa ya. Jadi kalau dalam Al-Quran ini sebenarnya kalau nggak ada tasdid pun kita wajib membaca tasdid ya, kita harus tahu sendiri gitu ya Ustaz ya. Kalau hurufnya huruf syamsiah, ya pasti sekali otomatis ada tasdidnya Bu, walaupun di sana tidak ada dituliskan. Ya. Nah, jadi tasdid di sini tujuannya hanya sebatas pembantu orang yang awam saja. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu beda antara huruf syamsiah dengan qamariyah, nah keberadaan tanwin di sini tasdid di sini nggak perlu. Nggak perlu lagi. Ya. Nah, nggak perlu. Tapi kalau dituliskan ya boleh saja. Ya, kalau dituliskan boleh saja. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Sebelum kita pindah ke ketentuan. Tapi pernah lihat contoh itu Ustaz. Ya, kalau mubtada khobar itu bisa Hamidun Fiddari gitu kok bisa Ustaznya? Gimana, Pak? Hamidun Fiddari misalnya. Itu Hamidun Fiddari. Seperti ini, Pak. Iya. Kok sudah sempurna gitu. Iya. Oke, baik. Kalau kalimatnya cukup sampai di sini, ya, kalau kalimatnya hanya sampai di sini, ya bisa saja Fiddari sebagai khobar dari Hamidun, Pak. Ya, kenapa? Ya karena kalimatnya hanya segini. Kalimatnya pendek. Ya, berarti yang menjadi pelengkap dari Hamid ini adalah Fiddari. Otomatis Fiddari berarti khobar yang berbentuk syibih jumlah untuk Hamidun. Ya, jadi catatannya kita lihat tulisannya dulu. Ya, kita lihat tulisannya dulu. Kalau hanya sekedar seperti ini, ya berarti Fiddari sudah pantas jadi khobar. Tapi kalau tulisannya panjang seperti ini, apakah cukup fi qaryatihi jadi khobar? Nah, misal kalau kita misalnya Bapak ya, Pak Cahyo, kita anggap fi qaryatihi khobar. Pertanyaannya ustazun sebagai apa di sini? Rancu ya? Rancu jadinya karena kalimatnya panjang. Nah, jadi untuk penentuan khobar itu juga harus kita lihat di mana titik komanya. Ya, di mana titik koma dari jumlah itu. Kalau titiknya hanya sampai sini, ya udah, berarti sudah pasti Fiddari yang menjadi khobar.
Tapi kalau masih ada kelanjutan, ya mungkin saja fid dari ini hanya sebagai jumlah mu'taridah. Nah, seperti itu. Kalau kalimat seperti ini ya fid dari menjadi khobar dari hamidun. Khobar yang berbentuk syibhul jumlah. Nah, seperti itu, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, silakan kalau masih ada, Bapak Ibu. Untuk sementara ini dulu ya. Nanti kalau ada langsung ditanya aja Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke ketentuan ya, ketentuan dari khobar. Oke, ketentuannya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak mubtada. Yang pertama, khobar harus isim, ya, harus isim, baik isim sore sama seperti mubtada kemarin, baik isim sore ataupun muawwal. Nah, ini yang pertama. Khobar itu harus isim, baik isim sore ataupun muawwal. Kalau yang sore, contohnya sudah banyak barusan ya. Ini sore semua, hamidun. Nah, ini isimnya sore karena dia punya tanda isim yang jelas. Kemudian dia isim dari awal. Nah, kalau yang muawwal kira-kira gimana contohnya? Kalau muawwal berarti dia gabungan dari an atau ma masdariyah dengan fiil setelahnya. Nah, misalnya dalam hadis itu ada kalimat seperti ini. Oke. Kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Al-ihsanu. Al-ihsanu, oke. An ta'budallahi atau ha atau hu. Nah, maf'ul, Bu, maf'ul. An ta'budallaha. Nah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nah, ini hadisnya sebenarnya panjang ya. Ini hadis pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril yang menyamar menjadi seseorang laki-laki yang berpakaian putih. Ya, dia bertanya ke Nabi tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, pas ihsan, Nabi menjawab seperti ini. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, jadi ini bab ihsan, bab merasakan kehadiran Allah ya. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, ihsan di sini sebagai apa dia? Itu apa? Mubtada. Mubtada, karena isim di awal jumlah. Oke. Sekarang mana khobar dari al-ihsan? An ta'budallah. An ta'buda atau ada yang lain? Muawwal. Ya, Bu? An ta'buda. Nah, al-ihsan an ta'buda. Apakah an ta'buda ini sudah pas untuk khobar atau apa menjadi khobar untuk al-ihsan? Apakah dia sudah melengkapi makna al-ihsan? Sudah. Sudah. Ya. Al-ihsan, ihsan itu adalah an ta'budallaha. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, kalau dia khobar berarti dia isim sori atau muawwal, Bapak Ibu? Muawwal. Muawwal. Apa takwilannya? Masih ingat cara mentakwilnya? Buang huruf nasab atau an-nya. Ya, berarti an-nya nggak turun ya. Kemudian ubah fiil setelahnya menjadi masdar. Nah, apa masdar dari abada ya'budu atau ta'badu? Ba'dan. Abdang. Dan. Nah,
Ini harus ngelihat kamus ya, karena masdar sulasi mujarrad harus ngelihat kamus. Nah, apa Abadun. ada Bapak Ibu yang punya kamus? Pastikan apakah abadan atau ibadatan atau gimana? Ibadatan. Ya, gimana Bu? Ibadatan. Ibadatan. Sudah ngelihat kamus, Bu? Nah, harus dipastikan di kamus. Ya, abada ya'badu ibadatan atau abadan. Nah, kita nyarinya di bab apa ini Bapak Ibu? Ta'badu. Anta'budallah ya, ini bukan ta'bada, ta'buda. Abada ya'budu. Apa masdar abada ya'budu? Ibadatan. Kalau saya nggak salah ibadatan ya. Ibadatan. Ya, benar Bu? Ibadatan ya, ibadatan. Iya, benar Bu. Oke. Berarti al-ihsan. Nah, kita ubah ta'buda menjadi masdar. Berarti ibadah. Oke. Apakah di dalamnya ada dhamir ta'buda? Ada dhamir apa, Bu? Ibadah ta'buda. Ka apa? Dhamir Anta. Nah, sekarang ubah dhamir anta itu menjadi dhamir jer. Ka. Nah, ka. Al-ihsan ibadatukallaha ka'annaka tarahu. Nah, berarti takwilan dari anta budallah adalah ibadatukallaha. Nah, ini yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya menjadi khobar itu adalah ibadatuka. Ya. Sementara anta buda ini hanyalah isim muawwal yang terdiri dari an dan fiil setelahnya. Nah, al-ihsan sebagai mubtada, an di sini adalah huruf nasab sekaligus huruf masdar. Kemudian ta'buda adalah fiil mudhari' yang dinasabkan oleh an. Tanda nasabnya fathah karena dia fiil mudhari' sahih akhir. Nah, gabungan an dengan fiil setelahnya ditakwil menjadi ibadatuka. Ya, dia menjadi khobar dari al-ihsan. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Kalimat setelah Allah itu kalimat lain juga apa gimana? Ada susunan mubtada khobar juga atau bagaimana Ustaz? Karena itu ada fiilnya tarohu itu. Oh iya, ini kalimat tambahan setelahnya. Kalau kalimat setelahnya ini ka'annaka tarahu. Nah, ini jumlah lagi, Bu. Jumlah Tarahu. Nah, ini jumlah fi'liyah lagi nih. Ka'annaka tarahu. Jadi jumlahnya mulai di tarohu ya, jumlahnya mulainya di tarohu ya. Nah, jumlahnya dari tarahu. Atau dari ka bisa juga sih. Ka'annaka. Ka'anna ini kan amil nawasikh namanya. Ya, teman dari inna. Inna, anna, lakinna, ka'anna. Nah, jadi nanti dia dimulai dari ka tarahu. Nah, jadi sebenarnya kalimat bahasa Arab itu yang mungkin kita ngelihatnya panjang gitu ya, itu sebenarnya adalah jumlah ismiyah, kemudian fi'liyah, kemudian ismiyah lagi, kemudian fi'liyah lagi. Itu aja yang diulang-ulang. Yang bikin panjang itu adalah jumlah mu'taridhah, kemudian keterangan-keterangan lain yang ada setelah jumlah ismiyah ataupun fi'liyah itu. Nah, itu yang bikin kita pusing kadang ya. Padahal isinya cuma apa? Jumlah ismiyah, Jumlah fi'liyah. kemudian setelah itu ada jumlah fi'liyah lagi. Kemudian koma, mubtada lagi, berarti jumlah ismiyah lagi. Kemudian di dalamnya ada fi'liyah lagi. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, jumlah mu'taridoh itu sendiri punya susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah juga nggak, Ustaz? Bisa saja, Bu. Jumlah mu'taridoh itu bisa juga dalam bentuk jumlah mubtada khobar. Bisa juga. Nah, itu makanya dalam kitab Al-Mahalli tadi, yang saya sebut tadi, kadang di antara mubtada dan khobar, ada lagi mubtada dan khobar di dalamnya. Karena dia menjelaskan makna apa misalnya. Jadi di dalamnya itu ada penjelasan lagi, penjelasan,
baru setelah itu khobar. Nah, jadi boleh saja jumlah mu'taridhah itu berbentuk mubtada dan khobar lagi, boleh. Dan itu biasanya adanya di kitab-kitab besar ya, di kitab-kitab syarah atau penjelasan dari kitab-kitab kecil. Nah, itu biasanya panjang itu. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang yang kedua, Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kaidah dari khobar juga. Khobar biasanya terletak di belakang. Ya, kecuali pada tempat yang diwajibkan mendahulukan khobar dari mubtada. Nah, khobar biasanya terletak di belakang. Ini sudah maklum ya, Bu ya. Iya. Khobar biasanya di belakang, terletak sesudah mubtada. Kecuali pada tempat yang diwajibkan mendahulukan khobar dari mubtada. Nah, masih ingat 4 tempat di mana mubtada wajib di belakang? Nah, salah satunya yang tadi. Ya, salah satunya yang tadi, yang ini. Ya. Kondisi nakirah. Nah, salah satunya yang ini. Ketika mubtada atau ketika khobar berbentuk nakirah, sementara khobarnya ketika mubtada berbentuk nakirah, sementara khobarnya berbentuk jar majrur. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, khobar wajib terletak di depan. Atau seperti contoh yang kemarin juga, kaifa haluka. Ya, kaifa haluka. Kira-kira mana yang mubtada dan mana yang khobar di sini, Bapak Ibu? Mubtada yang haluka. Nah, halunya sebagai mubtada. Halu. Oke. Ka-nya sebagai mudhofun ilai. Kaifanya sebagai apa? Khobar. Nah, kaifanya sebagai khobar. Kenapa khobarnya di depan di sini nih? Karena dia itu Ustaz Istifham. Ya, karena dia istifham itu isim yang digunakan untuk bertanya, kata tanya. Nah, jadi kalau khobar berbentuk isim istifham, maka dia wajib di depan. Khobarnya di depan ya. Nah, ya. Jadi mubtada itu wajib, khobar itu wajib di depan kalau dia berbentuk isim istifham. Nah, itu makanya dia di depan di sini. Kaifa haluka. Karena nggak lazim dalam bahasa Arab itu isim istifham di belakang. Ya, misalnya haluka. Kaifa. Ini kan kayak apa namanya? Kayak kita latihan bahasa Arab di sekolahan ya. Haluka kaifa. Nah, dan ini juga bahasa Arab yang diindonesiakan. Nah, kondisimu bagaimana gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab nggak lazim seperti ini. Ya, nggak lazim. Nggak lazim. Kenapa nggak lazim? Karena isim istifham itu haknya di depan. Ya, haknya di depan. Boleh di belakang. Hak itu apa Gimana, Bu? Maksudnya hak itu di depan itu gimana? Hak maksudnya itu ketentuannya dia biasanya di depan gitu. Oh, haknya. Nah, hak maksudnya ya sifat dia itu di depan. Nggak ada isim istifham itu yang di belakang. Nah, misalnya contoh yang kemarin juga. Ya. Ibnu man anta. Ya, Ibnu man anta. Nah, apa artinya, Bu? Anak siapa kamu? Nah, anak siapa kamu? Ya, Ibnu man anta. Nah, nggak lazim kalau seandainya ditulis gini. Anta. Ibnu man. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya gini ya. Anta ibnu man. Kamu ini anak siapa ya? Nah, dalam bahasa kita biasa aja seperti ini.
Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa, nggak lazim gitu ya. Anta ibnu man. Kamu itu anak siapa sih? Nah, kalau ingin ingin bertanya seperti ini, berarti susunannya ibnu man anta, ya, anak siapa kamu? Nah, seperti itu. Nah, inilah di antara tempat di mana khobar wajib terdahulu dari mubtada. Oke. Kemudian yang ketiga sekarang. Ya, yang ketiga, boleh banyak khobar untuk satu mubtada. Nah, ini kaidah yang ini juga nih. Ya, yang sering bertemu juga khususnya di Al-Qur'an. Jadi satu mubtada boleh punya lebih dari satu khobar. Jadi nggak mesti satu mubtada satu khobar, nggak mesti. Ya, misal misalnya dalam Quran ada bacaan seperti ini ya. Wallahu sami'un wallahu sami'un alimun. Sami'un alimun. Ya. Nah, kira-kira tarkibnya apa ini, Bapak Ibu? Susunannya. Susunan mubtada, Allahnya sebagai mubtada, wawnya waw apa ini? Waw ibtida. Nah, waw ibtida atau waw isti'naf ya. Oke, terus mana khobar dari Allah? Sami'un. Sami'un. Nah, sami'un adalah khobar pertama untuk Allah. Kemudian alimun jadi apa? Alimun. Khobar kedua. Nah, khobar kedua. Nah, jadi boleh saja satu mubtada khobarnya dua atau bahkan lebih. Misal kalau seandainya kita tambah ya, wallahu sami'un alimun qadirun. Kemudian basirun ya, mutakallimun. Misalnya mutakallimun. Kemudian apa lagi? Kita tambahkan asmaul husna misalnya sebanyak mungkin. Nah, ini semuanya adalah khobar kesekian daripada mubtada. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha melihat, Maha berbicara dan lain sebagainya. Nah, berarti qadirun khobar ketiga, basirun keempat, mutakallimun khobar keenam. Yang kelima ya, khobar kelima. Nah, ini biasa. Jangan nanti alimun dianggap sebagai naat, bukan. Ya, mentang-mentang harkatnya sama semua, kita anggap sebagai naat, enggak. Ya, tapi dia hanya sebagai khobar kedua daripada lafaz Allah. Nggak perlu waw ataf ya Ustadz, nggak perlu ya, perlu jaiz saja ya waw ataf antara sesama khobar itu. Justru enggak ini Bu. Justru kalau seandainya dikasih waw, itu dia bukan khobar lagi. Dia sebagai ma'tuf namanya. Nah, misalnya wallahu sami'un wa alimun wa qadirun misalnya. Apa posisi alimun? Ma'tuf terhadap sami'un. Ma'tuf kepada sami'un. Qadirun ma'tuf kepada sami'un juga. Nah, jadi nggak usah ditambahin waw, Bu. Karena kalau ditambahin waw, posisi alimun berubah, bukan lagi sebagai khobar. Nah, tapi justru dia menjadi ma'tuf. Oke, nah ini kaidah yang ketiga untuk khobar. Oke, terus selanjutnya antara mubtada dan khobar harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Kemudian mufrad, tasniyah dan jamaknya. Nah, ini yang kaidah yang penting juga ya. Antara mubtada dan khobar itu harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Maksudnya gimana? Kalau mubtada mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar.
Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Begitu juga dengan mufrad. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Jika tasniyah juga harus tasniyah, dan seperti itu seterusnya. Contoh, ya, misalnya al-muslimuna, misalnya seperti ini. Ini kalimat yang benar atau salah, Bapak Ibu? Al-muslimuna thahirun. Harusnya tahirun dijamakan juga. Apakah benar al-muslimuna thahirun? Salah, Bu ya? Kenapa salah? Wahid, bukan jamak. Karena khobarnya tidak sama-sama jamak dengan mubtada'nya. Jadi karena mubtada al-muslimuna, ya, berarti di sini apa yang benar? Thahirun. Al-muslimuna thahiruna. Jadi kalau jamak ya jamak juga khobarnya. Nggak bisa kalau mubtada'nya jamak, kemudian khobarnya mufrad. Nah, nggak bisa. Contoh lain. Oke, Aisyatu jamilun. Benar atau salah? Harusnya Aisyah kan muannas. Iya. Seharusnya muannas juga, Ustaz. Nah, seharusnya muannas juga. Berarti harusnya apa, Bu? Aisyatu jamilatun. Harusnya seperti ini ya. Aisyatu jamilatun. Oke, baru dia menjadi mubtada dan khobar. Misalnya kalau tasniyah, Aisyatani jamilatani. Jamilatani. Ya, jamilatani. Kemudian kalau seandainya jamak muannas salim, Aisyatun jamilatun. Nah, jadi sama-sama jamak. Ya, sama-sama jamak. Kalau mubtadanya jamak muannas, berarti khobarnya juga jamak muannas. Nah, seperti itu. Jadi antara mubtada dan khobar harus seragam dalam hal mudzakkar muannas, kemudian dalam hal mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Oke, nah saya kira ini masyhur ya. Kalau domir misalnya, kalau domirnya hunna jamilun. Benar atau salah, Bapak Ibu? Salah. Salah. Yang benarnya apa, Bu? Hunna jamilat. Nah, yang benarnya hunna Jamilat. jamilatun. Nah, kenapa jamilat? Karena hunna jamak muannas. Kalau antuma jamilat. Antuma jamilani. Ya, antuma jamilani. Kalau antumanya mudzakkar. Kalau antumanya muannas, jamilatani. nah, antuma jamilatani. Jamilatani. Nah, jadi seperti ini. Baik mubtada'nya mutmar ataupun zohir, dia harus sama dengan khobarnya. Atau khobarnya harus menyesuaikan diri dengan mubtada'nya. Nah, ini kaidah yang keempat ya. Oke, terus yang selanjutnya, yang kelima, khobar boleh saja dibuang jika ada bukti yang menunjukkan keberadaannya. Nah, ini kaidah yang kelima. Khobar boleh saja dibuang jika ada bukti yang menunjukkan keberadaannya. Nah, biasanya contoh seperti ini kalau dia menjadi jawab ya dari pertanyaan. Misal, misalnya man ghaib, kalau yang di tulisan itu saya tulis man
Man ghaibun. Apa susunan man ghaibun Bapak Ibu? Man Man sebagai apa dia? itu istifham mubtada. Ah, man sebagai Mubtada. mubtada atau khabar, Pak? Momen itu Man mubtada. Man ini isim istifham. khobar. Iya. Ah, khabar muqaddam. Khabar muqaddam dia. Ghaibun Mubtada. Ada mubtada apa? Mubtada Mu'akhar. muakhar namanya. Oke. Man ghaibun. Nah, biasanya kita jawab dengan misalnya Hamid. Apa bacaannya? Hamidan, Hamidin atau Hamidun? Hamidun. Hamidun ya, Pak ya. Hamidun. Oke, kira-kira Hamid posisinya sebagai apa? Hamid Hamid itu posisinya sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Nah, sekarang mana khobar dari Hamid, Bapak Ibu? Nah, khobarnya adalah lafaz ghaibun yang dibuang. Ya, khobarnya adalah lafaz ghaibun yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena di sini sudah ada bukti yang menunjukkan keberadaannya. Apa buktinya? Itu dari pertanyaan. Jadi nggak mesti juga man ghaibun, Hamidun ghaibun. Ya boleh kita nyebut seperti ini. Nah, tapi kepanjangan jawabannya. Biasanya kita kalau ditanya siapa yang nggak datang? Hamid. Nah, gitu aja kan biasanya. Bukan kita jawabnya Hamid tidak datang. Nah, kan nggak gitu juga, Pak ya. Misalnya ada guru yang absen nih. Siapa yang nggak hadir? Nah, terus ada santri yang jawab, Hamid tidak hadir. Budi tidak hadir. Kemudian Muhammad, misalnya siapa? Muhammad Zamroni tidak hadir. Nggak mesti juga tidak hadirnya disebutkan. Dengan hanya menyebut nama orang, itu sudah cukup. Nah, khobarnya boleh dibuang. Tidak wajib, Ustaz ya? Tidak wajib, tidak mesti, Pak. Oke. Boleh disebutkan dan boleh juga tidak. Tapi dalam konteks sudah ada bukti yang menunjukkan keberadaannya. Nah, itu ya. Nah, ini diantara kaidah umum yang sering terpakai untuk khobar. Ya, ada 5 kaidah ini. Nah, kaidah ini juga nanti bisa digabung dengan kaidah mubtada kemarin. Nah, jadi kaidah mubtada khobar ya ada sekitar berapa? Kalau mubtada kemarin ada 5 juga atau 6 ya, Pak? Ada 5 juga. Berarti kaidah mubtada khobar itu yang masyhur itu ada 10. Ya. 5 untuk mubtada dan 5 juga untuk khobar. Nah, ini kaidah untuk khobar. Nah, sekarang kita masuk pembahagian khobar. Nah, ini yang terakhir ya, pembahagian khobar. Kalau fa'il ada berapa kemarin Bapak Ibu? Kita ulang lagi. Fa'il ada berapa pembagiannya? 3. Ada 2. Ada mutmar, kemudian ada yang zahir. Naibul fa'il ada berapa pembagiannya? 2 juga, Pak ya. Ada naibul fa'il yang zahir, ada naibul fa'il yang mutmar. Kemudian mubtada ada berapa pembagiannya? 2 juga, ada yang zahir dan ada yang mutmar. Nah, sekarang pembahagian khobar ini berbeda dengan pembahagian 3 jenis sebelumnya. Fa'il, naibul fa'il, dan mubtada. Nah, secara umum khobar terbagi 2. Ya, terbagi 2. Satu namanya khobar mufrad. Ya, khobar mufrad. Apa yang dimaksud mufrad di sini? Bukan isim mufrad. Nah, perlu digarisbawahi ya, Bapak Ibu. Mufrad di sini bukan isim mufrad. Ya, bukan isim mufrad. Nah, khobar mufrad yang dimaksud di sini adalah khobar yang tidak berupa jumlah. Nah, khobar yaitu khobar yang tidak berbentuk jumlah
atau syibih jumlah. Nah, itu yang disebut dengan khobar mufrad. Ya, khobar yang tidak berbentuk jumlah atau syibih jumlah. Nah, jumlah di sini maksudnya adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya, kalau syibih jumlah, nah itu nanti ada dua, ada jar majrur, kemudian ada dzaraf. Nah, jadi kalau khobarnya bukan jumlah dan bukan juga syibih jumlah, berarti khobarnya disebut dengan khobar mufrad. Misal, ya, kita contohkan. Nah, misalnya oke, kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Allah, Allahi atau Allahu? Allahu. Oke, terus? Khaliqa atau khaliqi atau khaliqu? Khaliqus samawati wal ardi. Wal ardi. Oke. Di sini kira-kira Allah sebagai apa, Bapak Ibu? Allah sebagai mubtada. Oke, karena dia isim di awal. Terus mana khobar dari Allah? Yang menjadi khobarnya adalah lafaz khaliqu. Ya, khaliqu. Sementara as-samawati menjadi mudhafun ilaih. Jadi khaliqu ini dia punya dua posisi sebenarnya. Dia menjadi khobar dari Allah, sekaligus dia menjadi mudhaf dari as-samawati. Nah, sekarang saya nanya, khobar yang khaliqu, yang berbentuk khaliqu ini khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad, Bapak Ibu? Khobar mufrad. Kenapa mufrad? Dia bukan jumlah. Nah, apakah khaliqu ini jumlah ismiyah? Khaliqu? Bukan. Ya. Apakah dia syibih jumlah, jar majrur atau dzaraf, keterangan waktu? Bukan juga. Nah, berarti khobar yang berbentuk ini disebut dengan khobar mufrad. Kalau bisa, Ya, berbentuk khobar mufrad. Nah, atau misalnya contoh yang sangat sederhana, Allahu khaliqun misalnya. Allahu khaliqun. Nah, Allah sebagai pencipta. Berarti khaliqun khobarnya berbentuk mufrad. Karena tidak berbentuk jumlah ataupun syibih jumlah. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada khobar yang berbentuk khobar ghairu mufrad namanya. Ya, khobar ghairu mufrad. Apa itu khobar yang ghairu mufrad? Khobar yang berbentuk jumlah. Ya, berbentuk jumlah, baik ismiyah ataupun fi'liyah. Ya, baik ismiyah ataupun fi'liyah. Khobar yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Nah, kalau syibhul jumlah ini bisa berbentuk jar majrur atau dzaraf. Nah, dzaraf ya. Apa itu dzaraf? Dzaraf itu keterangan waktu ya, Bu ya. Keterangan waktu atau tempat. Nah, itu namanya dzaraf. Nah, ini yang disebut dengan khobar ghairu mufrad. Ya, khobar ghairu mufrad itu khobar yang berbentuk jumlah. Ya, baik itu ismiyah ataupun fi'liyah atau syibhul jumlah. Jar majrur atau dzaraf. Dzaraf itu keterangan waktu atau tempat. Nah,
khobar yang seperti ini disebut dengan khobar ghairu mufrad. Contoh. Nah, misalnya, nah, gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Muhammadun. Oke. Muhammadun. Abuhu jamilun. Abuhu. Ya, abuhu. Jamilun. Nah, ini kebalik ya. Jamilun. Oke. Sekarang kita preteli ya. Muhammad di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Muhammad sebagai mubtada. Muhammad sebagai mubtada. Ya, karena dia isim di awal jumlah. Jumlah. Oke. Kemudian setelahnya ada lafaz abu. Kira-kira lafaz abu sebagai apa? Abu itu khobar bapaknya. Apakah bisa abu menjadi khobar Muhammad? Tidak bisa. Muhammad adalah bapaknya. Khobarnya jamilun nanti. Abu. Kabarnya apa? Jadi gini, kalau kita urai ya, ya lafaz Oke, tak bisa diiniin. Oke. Muhammad di sini sebagai mubtada tadi ya, Bapak Ibu. Mubtada. Oke. Ini ada masalah di ininya. Oke, berarti di sini aja ya. Muhammadun ini sebagai apa? Muhammadun sebagai mubtada. Mubtada 1 ya namanya. Kemudian abu. Mubtada 2. Abu di sini dia sebagai mubtada kedua. Ya benar, Pak. Ya, mubtada kedua. Sekaligus menjadi mudhof. Ya, sekaligus menjadi mudhof. Mana mudhofun ilaihnya? Mudhofun ilaihnya domirhu. Oke. Sekarang lafaz jamilun kira-kira jadi apa dia? Khobar mubtada. Khobar dari mubtada yang mana? Di sini ada 2 mubtada. Kira-kira mubtada yang mana, Pak? 2. Mubtada Yang kedua. mubtada yang kedua. Nah, berarti abuhu jamilun ini satu jumlah. Ya kan? Satu jumlah. Oke, sekarang pertanyaannya, mana khobar dari mubtada pertama? Jumlah. Nah, khobar dari Muhammadun atau mubtada pertama adalah lafaz abuhu jamilun. Ya, abuhu abuhu jamilun ini menjadi khobar dari mubtada 1. Nah, jadi seperti ini. Ini bentuk dari khobar yang ghairu mufrad. Nah, jadi Muhammadun di sini sebagai mubtada 1. Kemudian abu sebagai mubtada yang kedua. Sekaligus menjadi mudhof dari domirhu. Kemudian jamilun ini menjadi khobar dari mubtada yang kedua. Ya, khobar dari mubtada yang kedua. Nah, mana khobar dari Muhammadun atau mubtada yang pertama? Yaitu gabungan dari mubtada kedua dengan khobarnya. Nah, inilah yang menjadi khobar untuk Muhammadun. Nah, khobar yang seperti apa namanya seperti ini, Bapak Ibu? Abuhu jamilun, khobar apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad jumlah ismiyah atau ghairu mufrad jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ghairu mufrad jumlah ismiyah.
Nah, kira-kira bisa membedakan ghairu mufrad dengan mufrad? Kalau mufrad, nah seperti ini. Allahu khaliqun. Apakah khaliqun jumlah, Bapak Ibu? Tidak. Bukan. Mufrad. Bukan ismiyah, bukan juga fi'liyah. Apakah khaliqun syibih jumlah? Bukan. Syibih jumlah itu dua, jar majrur atau zorof. Bukan dua-duanya ya. Bukan dua-duanya. Berarti khaliqun adalah khobar mufrad. Mufrad. Nah, sementara kalau Muhammadun abuhu jamilun, nah ini adalah khobar yang ghairu mufrad, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Oke, contoh lain. Misalnya Mahmudun dhahaba. misalnya Mahmud. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Apa bacaannya? Mahmudun. Mahmudun. Oke. Terus Zahaba. Dhahaba. zahaba. Akhuhu Akhuhu ila Makkata. ila Kata. Makkata. Oke. Makkata. Ya. Makkata karena dia isim ghairu munsharif. Oke. Mahmud kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Mahmudun. Mubtada. Mubtada. Mahmudun sebagai mubtada. Oke, sekarang zahaba. Apa? Pak fi'il. Zahaba fi'il ya Pak ya. Fi'il madhi. Ya, fi'il Oke, madhi. ingat setiap fi'il butuh Fa'il. fa'il kalau Fa'il. fi'ilnya maklum. Nah, sekarang sananya Bapak Ibu, zahaba fi'il maklum atau fi'il majhul? Maklum. Maklum. Kenapa maklum? Karena fa'ala. Karena dia berpola Fa'ala. fa'ala. Ya, dia berpola dengan salah satu dari 38 pola yaitu fa'ala. Oke, sekarang aku sebagai apa dia aku? Fa'il. Sebagai fa'il dari zahaba. Sekaligus menjadi Maf. sebagai mudhaf. Oh iya. Mudhaf dari mudhaf dari dhamirhu. Oke. Nah, Mahmudun ya, Mahmud saudaranya telah pergi ke Mekah. Nah, sekarang kita tanya, mana khobar dari Mahmudun Bapak Ibu? Mahmudun saudara. Terdiri dari zahaba uhu. Oke. Berarti khobar dari Mahmudun ini berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, inilah yang jadi khobarnya. Ya, jumlah dari zahaba akhuhu. Mahmud, saudara laki-lakinya telah pergi ke Mekah. Nah, jadi jumlah ini yang jadi khobar, bukan satu kata. Berbeda dengan khobar mufrad. Kalau khobar mufrad satu kata saja yang menjadi khobar. Tapi kalau ghairu mufrad, nah itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Oke, bisa dipahami ini Bapak Ibu? Insyaallah dan. Nah, gampang ya Pak ya. Atau contoh lain. Contoh lain yang seperti yang dicontohkan Pak Cahyo tadi, Muhammad Fiddar. Oke. Apa bacaannya? Muhammadun Fiddari. Oke, Fiddari. Muhammad di rumah. Oke, Muhammad sebagai apa? Mubtada. Muhammad sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Kemudian fi, apa ini fi, Pak? Jar. Huruf Huruf jar. Ya, fi adalah huruf jar. Kemudian ad-dari majrur dengan fi. Nah, majrur dengan bi. Majrur dengan fi ya. Fi. Majrur dengan fi. Oke, majrur dengan fi. Oke. Berarti fid dari jar majrur. Mana khobar dari Muhammadun? Fi dari. Nah, khobar dari Muhammadun adalah gabungan
Nah, ingat Pak, gabungan dari jar Oh, dan majrur. Bukan fi-nya atau bukan darinya, tapi gabungan dari jar dan majrur. Itulah yang menjadi khobar. Khobar. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini khobar ghairu mufrad, syibih jumlah jar majrur. Oke, contoh terakhir. Masih Muhammad ya. Muhammad misalnya Muhammad. Muhammadun amamun. Nah, apa bacaannya? Muhammadun. Amamun. Muhammadun. Amamal Amamal. masjid. Amamal masjid. Amamal masjidi. Ya, amamal masjidi. Muhammad sebagai Mubtada. Muhammad sebagai mubtada. Amamal. Ya, Muhammad mubtada. Oke. Lafaz amama. Nah, kira-kira apa ini amama, Bapak Ibu? Itu Zorof. Nah, nanti Zorof ini makan. disebut dengan zorof. Ya, Zorof makan. zorof. Bukan. Zorof makan ya, karena dia berhubungan dengan tempat di depan. Nah, apa itu zorof? Zorof itu keterangan. Keterangan. Kalau zorof makan berarti keterangan Tempat. Nah, kalimat yang sesudah zorof itu menjadi mudhofun ilaih namanya. Al-masjidi. Nah, al-masjidi menjadi mudhofun Ilaih. ilaih. Walaupun dulu ada yang menyebutnya mazruf, tapi yang lebih masyhur itu dia adalah sebagai mudhofun ilaih. Oh, masruf bisa juga. Nah, mazruf ada juga Pak yang nyebut. Nah, cuma kurang masyhur itu ya. Nah, jadi biasanya orang nyebutnya mudhofun ilaih saja. Jadi amama sebagai zorof, kemudian al-masjid setelahnya menjadi mudhofun ilaih. Nah, sekarang mana khobar Muhammad? Gabungan dari zorof dan mudhofun ilaih. Nah, khobar apa namanya amamal masjid? Khobar ghairu mufrad. Ya, khobar ghairu mufrad, syibih jumlah zorof. Ya, zorof. Nah, syibih jumlah zorof. Boleh juga mazruf. Zorof, mazruf. Nah, apakah boleh kita sebut amama yang jadi khobar? Tidak bisa, karena belum ini ya, belum lengkapi makna mubtada. Apakah bisa kita sebut al-masjid jadi khobar Muhammadun? Tidak bisa. Jadi yang menjadi khobarnya adalah gabungan dari zorof dan mazruf. Nah, seperti itu. Nah, ini khobarnya. Kalau nama masjid bisa, nama masjid dengan masjidnya itu, misalnya kita di depan nggak bisa ya, Tat, ya? Contohnya gimana, Pak? Istiqlal Masjid, misalnya Masjid Istiqlal Muhammad kan nama-nama itu bisa menjadi mubtada. Nah, bisa nggak, Tat? Masjid Muhammad gitu maksudnya, Tat? Masjid Muhammad. Ya. Miliknya Muhammad. Muhammad gitu. atau namanya Muhammad, Masjid Istiqlal misalnya. Oh gitu. Kalau itu mudhofun ilaih aja, Pak. Oh. Nah, misalnya gini, Masjidul Istiqlal. Nah, misalnya seperti ini. Kalau Masjid Istiqlal, nah ini susunannya mudhofun ilaih, Pak. Oh, iya. Mudhofun ilaih. Masjidnya sebagai mudhof, Istiqlalnya sebagai mudhofun ilaih. Oh. Nah, bisa misal Istiqlal Masjid di depan ya, Tat, ya? Istiqlalil masjid. Kalau istiqlalil masjid, memerdekakan masjid maknanya. Oh. Nah, istiqlalil masjid. Istiqlal ini kan istilah kemerdekaan ya, masjid kemerdekaan gitu. Nah, cuma sudah menjadi nama masjid, Masjid Istiqlal. Tapi kalau dibalik, istiqlalul masjid, nah itu artinya memerdekakan masjid, membebaskan masjid maknanya. Nah, seperti itu. Nah, inilah beberapa bentuk dari mubtada ya. Beberapa bentuk dari khobar maksudnya. Ada yang berbentuk jumlah ismiyah, Muhammadun abuhu jamilun. Kemudian ada yang berbentuk jumlah fi'liyah, Mahmudun zahaba akhuhu ila Makkah.
kemudian ada yang berbentuk jar majrur, Muhammadun fid dari, kemudian ada juga yang berbentuk zaraf mazruf, Muhammadun amamal masjidi. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan, silakan Pak. Ini Ustaz, kalau yang khobar mufrad tadi, Ya, ya wallahu khaliqus samawati wal ardi, ya. itu yang menjadi khobar kok cuma mudhofnya saja. Sedangkan ketika ghairu mufrad, ketika ada dzaraf sebagai mudhof dan mudhofun ilaih, dia sekaligus mudhof-mudhofun ilaihnya harus jadi khobar gitu, Ustaz. Iya, iya. Ya. Baik, baik. Nah, di sini kenapa lafaz khaliq saja yang menjadi khobar? Karena khaliq ini dia bukan zaraf, Pak. Nah, jadi zaraf mazruf itu dia khusus. Iya. Dalam ilmu nahwu yang berhak menjadi khobar ghairu mufrad. Ya, yang berhak menjadi khobar ghairu mufrad yang susunannya ada mudhofun ilaihnya itu adalah apabila mudhofnya berbentuk zaraf. Mudhofnya berbentuk zaraf atau keterangan waktu atau tempat. Nah, sementara khaliqu di sini bukan zaraf. Ya, bukan zaraf. Khaliq. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sehingga yang menjadi khobarnya cuma khaliqu saja, bukan gabungan khaliq dengan as-samawat. Ya, gabungan khaliq dengan as-samawat. Nah, ini bedanya tipis sih. Bedanya tipis, Pak. Kalau khaliqu yang di sini, ya, khaliqunya atau mudhofnya bukan zaraf zaman atau zaraf makan. Tapi kalau khabar ghairu mufrad yang di bawah tadi, mudhofnya berbentuk zaraf. Nah, sehingga dia masuk dalam khabar ghairu mufrad. Nah, itu aja bedanya, Pak. Nah, kenapa ini nggak masuk? Ya, karena dalam ketentuan mudhofnya harus zaraf. Nah, itu baru dia disebut dengan ghairu mufrad. Nah, seperti itu Pak Cahyo. Alhamdulillah. Jadi yang khobar di sini hanya khaliqu saja. Sementara as-samawat ini sebagai mudhofun ilaih. Kadang itu soalnya Ustaz apa? Iya. Kayak semacam ini apa? Kadang itu kayak kurang lengkap gitu Ustaz. Misalnya apa? Kayak abuhu kayak gitu. Iya. Terus yang jadi khobarnya hanya abunya saja kok kayak kurang lengkap karena itu bapakmu gitu bukan bapak. Iya, iya. Iya, karena di dalam meng-i'rab, nah ini bedakan ya Pak ya, dalam meng-i'rab yang kita i'rab itu biasanya kata per kata kan? Oh iya. Kata per kata. Nah, ada juga i'rab jumlah, ya, ada juga i'rab jumlah, tapi hanya jumlah-jumlah tertentu saja yang punya mahal i'rab. Nah, insya Allah nanti di Nahwu 6, nah, mungkin kita akan bahas ya, ada jumlah-jumlah yang dia punya mahal, punya posisi. Dia jumlah ismiyah tapi punya mahal. Dia jumlah fi'liyah tapi punya mahal tertentu gitu, punya posisi tertentu. Nah, cuma jumlah yang bermahal itu kata-kata masing-masingnya juga bisa di-i'rab lagi, bisa dianalisis lagi gitu. Nah, dia sebagai jumlah bisa bisa mempunyai mahal tersendiri, tapi dia sebagai kata-kata atau sebagai kalimat, nah itu bisa di-i'rab juga sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini yang menjadi mubtada itu abu. Ya, sementara hu-nya sebagai mudhofun ilaih. Ya dalam ketentuan i'rab seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti mubtada'nya gabungan abu dengan hu, bukan. Nah, tapi abu saja, sementara hu-nya sebagai mudhofun ilaih. Nah, seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa ini ya. Walaupun mungkin kurang memuaskan, tapi dalam kaedahnya seperti itu. Yang kita i'rab dalam kalimat bahasa Arab itu kata per kata. Ya, kata per kata. Nah, seperti itu, Pak. Masih ada lagi, Bapak Ibu, yang mungkin ada yang ragu? Nah, ini akhir dari bahasan Nahwu 3 ya.
Nah, insya Allah setelah sorof nanti kita lanjut nahu 4, pembahasan tentang kana, inna, zonantu, kemudian naat, atof, taukid, badal, dan seterusnya. Kita masih panjang ini perjalanannya. Nah, jadi kalau ada yang ragu, nah Bapak Ibu bisa diskusikan di grup ya. Jadi jangan kalau ada yang kurang paham, ditumpuk. Akhirnya semakin nggak paham kuadrat jadinya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah nanti ke atasnya semakin susah. Kalau ada yang ragu, tanyain aja. Kalau saya lagi jelasin, nggak masalah kalau dipotong. Nah, sambil di rumah, ya sambil istirahat, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan susunan kalimat-kalimat ini. Apakah dia ismiyah atau fi'liyah, kemudian apakah khabarnya mufrad atau ghairu mufrad. Nah, ini ada 5 jumlah. Nah, mungkin 2 jumlah pertama Bapak Ibu bisa analisis dengan PHTA atau JFH. Nah, ini sudah saya bikinkan bagannya, tinggal memindahkan kata-kata ini ke bagan ini. Nah, yang di i'rab cuman atau yang dianalisis 2 contoh pertama. Tapi kalau yang diharkati dan dijelaskan mubtada khabarnya semuanya ada 5. Oke, seperti itu. Mungkin sudah mendekati maghrib ya, Bapak Ibu. Mungkin bagi yang Makassar ya, sudah bagi... tadi, Ustaz. Oh, sudah Pak. Makassar. Ya, mungkin ada yang mau persiapan apa, misalnya menjelang maghrib, terutama ibu-ibu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di Kamis ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita kabarkan di grup ya, Bapak Ibu. Jadi apakah kita hari Senin? Hari Senin, Iya. ya, Tat? Sore apa malam, Tat? Jangan Tadi ada sore yang lah minta kalau bisa lah, jangan sore, mending malam aja. malam ya. Iyalah ibu-ibu rada kurang ini ya. Iya, iya, saya paham Bu, saya paham. Nah, nanti insya Allah saya umumkan di grup ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa malam hari Senin itu. Nah, oke. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan. Saya mohon maaf kalau ada yang salah atau yang kurang kurang dipahami. Nah, insya Allah kita lanjutkan di grup kalau ada yang ragu. Oke, sampai di sini kita akhiri Bapak Ibu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya. Oke, kita tutup dulu.